Nah ini hadis diriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Nabi. Jadi Mu'az bin Jabal berkata, ujar Mu'az, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Mu'az, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata. Kabarkan kepadaku dengan amalan. Artinya Mu'az bin Jabal ini minta amalan dengan Nabi, minta amalan. Yang amalan itu, ujar Mu'az bin Jabal, yudkhilunil jannata, supaya masuk surga aku. Hanya dengan amalan itu supaya aku masuk surga. Wa yub'iduni 'anil nar, dan dijauhkan aku dari api neraka. Nah, ini artinya Mu'az bin Jabal minta amalan dengan Nabi, amalan supaya memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Qala, Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau meminta wahai Mu'az akan permintaan yang mulia, yang agung, ya Nabi. Permintaan engkau itu hebat, ya Nabi. Permintaan engkau itu adalah besar, ya Nabi. Jadi Nabi engkau minta permintaan yang hebat itu, yang besar. Nah di sini Mu'az bin Jabal mencontohkan kepada kita juga. Artinya bila datang dengan orang berilmu, orang salih, orang takwa, apa yang diminta di situ? Minta amalan supaya mati ke surga, terhindar dari api neraka. Jadi itu dicontohkan oleh sahabat Nabi. Karena yang bujur-bujur yang kita minta itu, yang pasti itu kita minta, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita cari amalannya kayak apa? Amalan supaya masuk surga nanti. Selamat dari api neraka. Bila kita mendatangi seseorang dan orang itu dianggap ilmunya tergolong umpamanya ulama, orang saleh, yang kayak itu minta amalan yang kayak tadi supaya mati itu masuk surga. Bujur-bujur benar-benar diminta. Jadi juga kalau kita minta petunjuk, minta pelajaran, minta cara, minta bagaimana supaya mati ke dalam surga. Namun khawatir jangan minta kepada mereka yang tadi di atas urusan dunia. Ada minta urusan dunia, ada bertanya urusan dunia. Ini dicontohkan oleh Mu'az bin Jabal. Jadi ada minta kepada Nabi urusan dunia. Ada minta itu sidin tidak bertanya kepada Nabi urusan dunia. Contohnya ya, di zaman sahabat juga ada orang datang dengan Nabi. Orang itu menanya dengan Nabi, meminta dengan Nabi artinya, wahai Rasulullah,
bagaimana dagangan yang baik. Kata kalau Nabi ini, dagangan yang baik itu dagangan apa? Adalah penjualan apa? Buat jualan baju kah? Jualan apa namanya? Jual sayur kah? Atau jual makanan kah? Nah, bertakon dengan Nabi. Lalu dijawab oleh Nabi, antum a'lamu bi dunyakum. Ujar Nabi, engkau itu lebih tahu urusan dunia engkau. Kau lebih tahu ujar Nabi masalah urusan dunia engkau. Nah, engkau ujar Nabi setiap hari pulang balik ke pasar pasti tahu mana yang payung, mana yang pada payung. Kenapa aja Nabi engkau meminta urusan itu kepadaku, padahal engkau lebih tahu dan Nabi dengan urusan itu karena pulang balik. Kemudian Nabi kata kaya itu ke pasar jarang-jarang, mau kaya juga yang setiap hari ke pasar harus tahu kan jualan apa yang cocok. Jangan menanya dengan aku, jangan yang kau lebih tahu. Bila datang tuan guru adab yang bagus itu kayak tadi, amalan kayak tadi mati itu surga. Nah lalu lagi Nabi menjawab, minta amalan dari Mu'adz bin Jabal, amalan supaya masuk surga. Dijawab dari apa yang ujar Nabi, wa innahu la yasirun ala ma yasarahu Allah ta'ala alaih. Dan amalan masuk surga itu jar Nabi la yasirun, sungguh mudah, nyaman jar Nabi. Alama yasarallahu ta'ala, atas orang yang dimudahkan Allah atasnya. Jadi jar Nabi, amalan masuk surga itu adalah la yasirun, sungguh mudah. Alama yasarallahu ta'ala, atas orang yang dimudahkan Allah atasnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan Allah Ta'ala atasnya melakukan amalan-amalan ahli surga. Jadi orang itu jadi lebih takdirkan Tuhan nih, ahli surga. Ada sulitnya itu mengamalkan amalan ahli surga, amalan membawa ke surga. Bila orang itu ditakdirkan Tuhan kayak itu, ditakdirkan Tuhan yang bakal yang mati ke dalam surga. Nah orang itu juga ada sulit mengamalkan amalan yang membawa ke dalam surga. Dan kalau orang itu juga ditakdirkan Allah selamat dari api neraka, maka ia tidak sulit mengamalkan amalan yang menjauhkan ia daripada itu neraka. Jadi kada sulit yang melakukan amalan-amalan surga, kada sulit ia meninggalkan maksiat. Nah ini orang yang bakalan ditakdirkan Tuhan ke surga itu. Tapi kalau orang itu ditakdirkan celaka, bukan penghuni surga, maka amalan surga itu biar sehalus-halusnya atau gawi, biar halus ringan padahal menggawi. Besar laut aja 3 kali sehari ke bawah. Bila orang itu bakalan jadi orang yang celaka. Tapi bila orang itu bakalan masuk ke dalam surga, mudah aja nanti ia mengamalkan amalan ahli surga. Jadi ada tandanya sudah di dunia itu. Bila orang ini mudah mengerjakan sembahyang, mudah melaksanakan kewajiban puasa, mudah mengerjakan ibadah, dan menjauhi mudah yang
meninggal macam-macam masa itu dan ada tandanya bahwa orang itu ahli surga, ada tandanya sudah, tandanya ada. Tapi bila sebaliknya sulit mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam sembahyang, puasa ada umpamanya, mau siap dari kawin, nah itu tanda orang itu celaka, tandanya sudah ada di dunia. Nah, itu pengertian hadis Nabi, wa innahu la yasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaih. Sesungguhnya amalan masuk surga itu kata Nabi mudah atas orang yang dimudahkan Allah atasnya. Amalannya ujar Nabi, yang pertama amalan supaya masuk ke dalam surga ialah ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah engkau sekutukan dengan Allah sedikit jua pun. Nah, ini satu amalan supaya masuk surga, mengesahkan Allah. Maksudnya tadi bi anwa'il ibadah halal kaunika mukhlishan lillah. Engkau memperbuat macam-macam ibadah itu keadaan engkau ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi bila beribadah ikhlas kepada Allah Ta'ala, murni hanya karena Allah beribadah, berarti orang itu adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Ia menyembah Allah, tidak mensekutukan ia dengan Allah sedikit jua pun. Beribadah jangan riya, murni ibadah itu karena Allah Ta'ala, ikhlasnya kita. Atau jadi beribadah apa baik yang wajib, yang sunat. Mudah-mudahan hati kita ini ditolong oleh Allah Ta'ala, dimudahkan agar ikhlas. Itu satu. Yang kedua amalannya dari Nabi, wa tuqimus sholata, engkau dirikan sholat. Nabi tidak menyampaikan kepada Muaz bin Jabal laksanakan sholat, ada, tapi wa tuqimus sholat, engkau dirikan sholat, engkau dirikan sembahyang. Yang namanya mendirikan dengan melaksanakan itu beda. Kalau melaksanakan kan yang penting gawi, sambaran-sambaran pun melaksanakan. Ibadat orang pun disuruh umpamanya ujar orang tegakkan tungkat, dengan wahai si fulan dirikan tungkat. Mendirikan dengan menegakkan itu tidak. Kalau mendirikan miring lah, berdiri aja juga. Tapi kalau tegak harus diukur, harus ada ukurannya. Ada ukuran supaya bujur tegak. Tapi kalau mendirikan kayak gini, diri aja. Nah, itu artinya sembahyang itu dan Nabi ditegakkan, bujur-bujur sembahyang, diperhatikan sembahyang. Masalah berdirinya, rukunnya, menjauhi pembautalnya, bagaimana hati ketika sembahyang, ikhlas, ingat Allah, khusyuk, mudah-mudahan kepada Allah ketika sembahyang. Tidak di luar waktu, bila sampai sembahyang sampai waktunya sembahyang. Ada melabah-labahkan sembahyang. Nah, inilah orang yang menegakkan sembahyang. Ini amalan masuk surga ini. Dan itu mudah bagi orang. Itu mudah melaksanakannya bagi orang memang ditakdirkan Allah ahli surga. Mudah engkau itu. Sembahyang di awal waktu mudah, bagus dalam sembahyang yang mudah, ikhlas dalam sembahyang yang mudah bagi orang yang bakalan ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga. Apalagi yang ketiga amalannya dan Nabi waktu zakat, bayar zakat dan Nabi. Bila sampai pembesian harta wajib zakat, sampai
sampai nisabnya, sampai tahunnya berzakat, jangan berzakat. Karena itu salah satu kewajiban, dan di harta orang itu ada hak-hak orang yang berhak zakat, seperti orang fakir, orang miskin. Apalagi dan Nabi amalannya puasa sumu Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan dan Nabi puasa. Amalan yang disampaikan Ramadan puasa ya Nabi. Aman ada duit banyak sampai nisab zakat ke zakat ya Nabi. Habis itu lagi wa tahujjul baita, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Namanya mampu ya Nabi, berhaji juga. Amalan masalah terhadap surga ya Nabi. Macam tadi. Nah, 5 macam. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a, ikhlas beribadah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, waktu zakat, bayar zakat. Yang keempat, wa tasawwur Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Berhaji Nabi mampu. Muaz minta amalan saja. Pulang apa amalan ada lagi ke Nabi amalan. Ada yang semua qala lawan kemudian Nabi berkata lagi kepada Muaz bin Jabal. Ujar Nabi ala adulluka ala abwabil khair. Artinya wahai Muaz bin Jabal, maulah aku tunjukkan engkau atas pintu-pintu kebaikan. Artinya bila engkau kerjakan itu seolah-olah engkau itu membuka pintu daripada macam-macam kebaikan. Artinya dengan pintu dibuka, mengalirlah macam-macam kebaikan. Maulah jangan Nabi tunjukkan atas engkau pintu-pintu kebaikan. Yang pertama wajah Nabi as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai Nabi. Puasa itu perisai daripada syahwat, daripada syaitan, daripada bujukan hawa nafsu. Artinya dengan puasa akan memudahkan orang itu menyalahi daripada syahwatnya, menyalahi daripada bujukan syaitan dan hawa nafsu. Artinya bila Anda menjalani jalan yang lurus, mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, perut ini bagus dikosongi. Kosongi bagus. Perut kosong itu nyaman, sembahyang nyaman. Atau perut kosong itu mata dari pengantokan. Perut kosong itu berjalan nyaman. Nah, perut kosong, penyakit kurang, beribadah ringan. Buktinya puasa Ramadan. Yaitu dengan amalan puasa. Kalau itu dengan puasa. Satu. Yang kedua jalani wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Bersedekah, sedekah dan bersedekah aja Nabi. Sedekah itu tudfi'ul khati'ah, memadamkan ia akan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u, sebagaimana memadamkan oleh air an-nar akan api. Artinya sedekah itu menghapus dosa. As-saghairu al-muta'alliqatu bihaqqillahi azza wa jalla. Dosa apa yang dihapus dengan sedekah? Dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya membuka aurat. Nah itu dosa kecil, tapi jangan dosa kecil itu namanya aja, tapi tetap itu besar.
membuka aurat. Bila sudah tahu membuka aurat itu haram, jangan membuka. Oh, kada tahu umpamanya bahwa membuka aurat itu haram, lalu belajar tahu. Nah, tahu sudah bersedekah, tahu sudah sedekah. Tapi kalau sudah tahu, lalu membuka bulan puasa, itu bisa besar jadinya. Dia tahu sudah haram membuka aurat bini umpamanya. Tahu sudah membuka kerudung itu, ada kerudung umpamanya keluar rumah. Lelaki punya seorang hendak keluar rumah, tahu sudah tahu ya haram. Dan kuliah mangga itu jadi bisa besar gitu. Jadi bisa besar gitu. Karena sudah tahu. Nah, yang ini di kisah ini kada tahu. Pada haram belajar tahu. Nah, ada dosa kecil dengan bersedekah dihapus Tuhan saja. Sedekah dengan sedekah, berapa sedekah tadi dihapus Tuhan dosanya. Amal kabiratu fala yamuha illa taubah. Adapun dosa besar itu tidak terhapus dengan sebab sedekah. Kada terhapus. Umpamanya dosa besar itu meninggalkan sembahyang, dosa besar itu. Atau sembahyang dilakukan tapi di luar waktunya, dosa besar juga. Nah, itu jangan kada terhapus dengan sebab sedekah. Itu terhapus dengan taubat. Harus bersedekah jalan jiwa, tapi taubat tambahin pulang dengan taubat, artinya bujur-bujur menyesal, tidak mau lagi akan itu perbuatan. Menyesal tidak mau lagi itu perbuatan, malah melambatkan sembahyang sampai keluar daripada waktunya atau meninggalkan sembahyang. Dalam hati menyesal, menggawi itu taubat kepada Allah, mengucapkan istighfar. Nah, jadi hapus Tuhan. Istilahnya bertaubat itu. Kalau dosa kecil, kalau bersedekah, hapus sudah. Tuh, ini yang bersangkut dengan Tuhan. Amal hakul adami pada yamu ila ruda sahibi. Nah, kalau orang yang mempunyai kesalahan dengan manusia, ia tidak terhapus dengan taubat, tidak terhapus dengan sedekah. Mengambil turang namanya. Nah, mengambil milik orang lain, memakai milik orang lain tanpa izin, haram, dan itu tidak selesai dosanya kecuali dengan minta halal, minta ridha atau dibolehkan. Minta halal, minta ridha itu ya harus diridai oleh orangnya. Jangan-jangan pokoknya si bulan suhana mengambil duit dia, nah minta halal lah, ada di situ, ada duitnya, harus diberikan. Oh jadi iya saya pada bapak itu halalakan nanti sudah, tapi sejuta mana sekolah dia bayarin, kalau ada banyak benar kalau ya, harus minta halal, minta ridha. Umpamanya lagi memakai milik orang lain tanpa izin, umpamanya itu haram itu. Menggunakan milik orang lain tanpa izin itu haram. Dan ada selesai dosanya itu dengan taubat, dengan sedekah, kecuali dengan minta halal, minta ridha. Ini umpamanya memakai sandal, umpamanya pun orang punya sandal. Nah itu pun bila ada izin, ada minta izin dengan pemiliknya haram. Dan dosa itu ya ada terhapus dengan istighfar aja. Jadi cukup masih, kecuali dengan minta halal, minta ridha. Nah itu bila orang itu jangan bersedekah, maka banyaklah kebaikan yang akan mengalir padanya. Dan itu sedekah itu kebaikan banyak. Sedekah itu kebaikan yang didapat karena yang sedekah itu menjauhkan dosa diampuni. Apalagi bila dikubur akan mendatangkan kebaikan dulunya di dalam kubur, menjauhkan ia daripada api neraka.
Dengan sedekah harta jadi barakah, apalagi dengan sedekah umur bertambah, rezeki bertambah. Nah, dengan sedekahnya dapat pahala pulang. Nah, banyak kebaikan orang yang mau bersedekah. Makanya dan Nabi sedekah itu adalah salah satu pintu kebaikan. Bagus kan Nabi mengamalkan orang ketujuh bersedekah, puasa ketujuh puasa itu baik bersedekah. Apalagi dan Nabi amalan dan ia adalah pintu kebaikan. Wassalatu rajul fi jawfil lail, sembahyangnya seseorang di tengah malam, sembahyang tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balaga yakmalun." Jatuhan tatajafa junubuhum 'anil madaji, renggang oleh lembung-lembung mereka, orang-orang yang beriman yang bangun di malam hari, renggang daripada madaji tempat tidurnya. Artinya bangun sembahyang, guring dahulu bangun lalu sembahyang. Nah, itu namanya sembahyang hijau fil lail, di tengah malam, atau disebut dengan sembahyang tahajud. Mudah-mudahan ini ditolong Tuhan kita nih. Sebelum mati termasuk orang yang mengamalkan sembahyang tahajud sudah. Mudah-mudahan guringnya nyaman, benar sudah guring nyamannya kali bangun. Kali benar bangun. Kawa bangun, maka ia mengamalkan amalan yang membuka pintu-pintu kebaikan. Kebaikan apa aja didapat orang yang kau sembahyang tahajud? Mubahatullah malaikata biqwa min lail. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang itu dengan para malaikatnya. Jadi Tuhan itu nasi pulang, ini bangun malam, gurih bangun soalnya malam sembahyang. Padahal Tuhan ia punya nafsu, ia punya syahwat keinginan. Kau aja Tuhan ini bangun, ini ada hawa nafsunya ngantuk, ini Tuhan. Kau aja Tuhan masih bangun sembahyang beribadahnya dengan akunya Tuhan, kau aja masih. Nah itu Tuhan ada wajar. Nah kalau engkau Tuhan malaikat, wajar aja banyak sembahyang, banyak berzikir. Kenapa? Karena ada berisian nafsu, hanya akal aja ada. Jadi yang menghalangi kulir-kulir itu ada malaikat itu, nafsunya ada. Kalau kita manusia kan ada, kalau itu banyak rintangannya, ada nafsu, ada syaitan. Maka terkadang kawan sama anak kita beribadah. Dan kebaikan orang yang kawal sembahyang tahajud, dukhulul jannah bi ghairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ajar Nabi, man qama minal lail walau qadra habli hal bisyatin kutiba min qawamil lail. Siapa kawa bangun malam sembahyang ia, sekalipun lamanya sekadar memarah susu kambing, adalah was, artinya kutiba min qawamil lail, ia ditulis daripada orang yang bangun malam. Oleh itu bangun bau-bau bayang berangkat berdua guring pulang. Baik maksud itu termasuk uang mulai orang itu bangun malam disebut. Ada apa itu? Bangun bau-bau di bukit punya tetangga WC kampungas jen bilang ngantuk gitu kan, biasa ngantuk itu dari setan itu kan dibuat dari api, ya emang ngantuk. Jadi begitu
cari banyu, kumpul sudah muka, api kemana? Ya kan api itu tidak disiram air, padamnya. Antok siram air padam, ya ada namanya padam. Makanya itu dari setan itu. Jadi dari buruk padamkan ya dengan api. Setan kan dari api. Saya bujur orang antok mandi api antok. Kue muka jadi disiram, itu mengantuk. Ini mendapati banyunya tadi nak menyiram apinya nak. Ya begitu diam dulu. Itu amalan dan Nabi, amalan pintu-pintu kebaikan. Pertama tadi apa? Puasa. As-saum junnah puasa. Yang kedua as-sadaqah. Yang ketiga sembahyang di tangan Allah. As-salatu rajul di jauh. Dan Nabi al-Ambil kabilasil amal, maukah aku tunjukkan engkau dengan pokok perkara, omodi tiangnya perkara, wazir wati sanami, puncak ketinggiannya. Maulah Nabi aku tunjukkan amalan, kita amalan bang tadi, amalan ini Nabi pokok perkara sudah ini, pokoknya. Batangnya, bunyalatohnya, cabang-cabangnya ini pokoknya sudah. Wa umudi ila tiangnya, wa zirwati sanamihi, dan puncak ketinggiannya. Yang pertama dan Nabi Rasul amri pokok perkara al-Islam. Jadi orang itu bila ke Islam seolah-olah orang itu memperoleh batang daripada pohon sudah. Yang lain itu cabang-cabangnya. Wa umuduhu tiangnya as-salat, sembahyang. As-salat wa ingin sembahyang itu tiang agamanya. Berarti yang punya tiang sudah, pondasinya kuat sudah. Wazir watu sanami al-jihad, dan puncak ketinggiannya adalah berjihad atau berjuang di jalan Allah Ta'ala. Jika orang ini dalam keadaan muslimnya, sembahyangnya, habis itu ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan tenaga, dengan harta. Berarti orang ini jar Nabi adalah memperoleh pokok perkara kebaikan, tiang perkara kebaikan, dan puncak ketinggian daripada kebaikan. Baik, ada lagi nah amalan ada juga. Dan Nabi sedikit lagi awas dia sangatnya. Allah khubirka bimilaki dzalika kulli. Ya Nabi, maukah engkau hai Mas aku kabarkan dengan sesuatu yang mengikat itu seluruhnya. Yang pada tadi diikat. Bila kita kemana-mana lagi sudah, maulah aja Nabi beri amalan supaya amalan ini amalan mengikat semuanya, diikat sudah. Jangan akhirnya kau lah menggawi kata diikat. Bala ya Rasul mau wahai Rasul. Yang pertama dan Nabi ada di lisan nih. Nabi itu memegang lisan jadi ufa'alek ada Nabi ini lisan. Jaga, menjaga lisan namanya yang pertama, jaga lisan. Jaga lisan ya Nabi. Qul ja'u kata Muaz, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wa Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Adakah nanti kami disisa dengan ucapan-ucapan kami? Ya Muaz, adakah karena kami karena di akhirat disiksa penyebab lisan? Faqala Rasul, maka Rasul menjawab, takilat ka ummuka ya Muaz. Tidak tahukah engkau wahai Muaz, wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang itu dia nanti dimasukkan ke neraka adalah illa hasaidu alsinatihim, kecuali dengan sebab
daripada lisan-lisan mereka. Jadi dia Nabi, ada tahukah kau wahai Muaz bahwa di akhirat nanti orang itu banyak disiksa gara-gara lisan lidahnya. Aksaru khataya bani Adam min lisanih, dan Nabi paling banyak dosa Nabi akan diperoleh melalui lisan. Banyak dosa itu dengan mulut ini. Makanya Sidin Abu Bakar itu Sidin bila hendak berjalan keluar rumah masukkan batu ke dalam mulut, buat batu ke dalam mulut supaya lebih banyak pandir. Kata jadi bila bonggong jadi lagi mulut dibak dengan batu, dibuat batu ya sih supaya kau menjaga. Nah itu banyaknya Nabi orang itu masuk neraka dengan sebab lisan. Mudah nanti dulu pulang itu panggil terus, mana kau panggil terus. Kalau itu ada pengajian tuh panggil dia, pengajian dipanggil macam lari. Saya ringannya itu tak berenang banyak panjiran itu wisannya di sana. Apa bagi lisan al-qaulu ala bighairi al-qaulu ala Allah bighairi ilmin, ia berkata atas Allah tanpa ilmu, menuhan hukum ada ilmu. Tulisan ada hukum, apalagi asyhadatul zur, tulisan itu bersaksi palsu. Yang ketiga sihir itu kan dengan lisan. Yang keempat mendakwa orang berzina, lisan juga itu. Yang kelima al-hisbu berdusta, lisan juga. Al-ghibatu menghibah orang, lisan juga itu kan gawe. An-namimah menganjur antar adu domba, provokasi, mengumpuli orang. Nah, itu lisan juga. Apalagi istihza, mau ulu orang. Wala tanabazu bil alqab, menggala-galari orang. Orang-orang yang baik-baik digelari apa? Menggelari orang itu lisan dia. Allah natu melaknat atau melaknat, menyumpahi, asabah menyumpahi, melaknat, melaknat semua melaknat jahannam, jadi engkau di jahannam, atau asubah menyumpah bungkul, itu anjing. Ada orang itu ucapan itu kurang ajar. Anjing mengatai orang umur apa lagi? Habis banyak kan macam-macam. Jadi kawitan orang tua dengan anak bisa pada pintar dengannya. Itu menyumpahi itu. Bisa ada pintar kan anak. Alasanmu mencela, mulut juga. Ifsha usir, membuka rahasia, mulut juga. Al-buhtan, mengada-ada, mulut juga. Al-tahris, tahris ini sama mengada domba. Nah itu bagian-bagian sampai situ aja. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menolong kita dalam jalan hidup kita dengan sebaik-baiknya dengan takwa, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui tadi, dan juga mudah-mudahan Allah menjagakan lidah kita daripada macam-macam maksiat. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki halal, berkah, mudah-mudahan mendapatkannya, dijauhkan dari yang haram, yang syubhat, dikabulkan hajat-hajat, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita, keturunan kita orang yang beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, berakhlak mulia dalam lindungan Allah, dan ia sebagai amal jariah bagi kita. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang mawaddah wa sakinah wa rahmah, dan Allah mengakhiri umur kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga mudah-mudahan akhir ucapan kita adalah La ilaha illallah wa ala haziniyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah. Ya Arhamar
السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وبركة لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى